Dengan Laos pun seri, kata boleh layak ke World Cup. Timnas Indonesia bermain imbang 3-3 dengan Laos dalam pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024. Meskipun diwarnai beberapa hal-hal kontroversial dengan kepemimpinan wasit, namun hasil imbang ini membawa kedua tim sama-sama memperoleh 1 poin. Indonesia total memperoleh 4 poin hasil sekali menang dan sekali seri. Sedangkan Laos memperoleh 1 poin pertamanya setelah sebelumnya kalah dari Vietnam. Hasil seri ini tak pelak menjadikan bahan untuk nyinyiran bagi warganet sebelah. Dan beginilah komentar-komentar warganet sebelah. Bermakna tim nasional Laos sekarang bukan kaleng-kaleng juga. Kita pun menang tipis, dengan Indonesia pun seri. Malaysia pun juga tidak turunkan pemain inti, tanpa Belanda siapa Indonesia. Sejarah baru Indonesia berjaya menahan imbang Laos di kandang sendiri, ada kemajuan. Ingin coba anak jati hakikatnya memang perlukan jasa Belanda juga biar nampak power. Sungguh membanggakan Indonesia apabila berjaya menahan imbang Laos di kandang, kayak gini Indonesia menuju World Cup. Struik tuh baru dia tahu rasa main dengan pemain lokal pride, mesti pikir memang. Patutlah Pak Erick Thohir ambil banyak pemain Belanda, macam itu sajalah pemain lokal. Dengan Laos pun seri, kata boleh layak ke World Cup. Padan muka, selevel Laos saja, padahal Laos hantar U22. Tanpa pemain Belanda Indonesia jago kampung. Hanyalah selevel King Laos tanpa bantuan Belanda FC, hidup hanya bergantung dengan orang luar, katanya King Indo sudah level dengan juara Piala Dunia. Tanpa Belanda tak akan kemana. Tanpa player Belanda level-level Timor Leste saja. Terlampau harap player Belanda, bila player sejati plus player warisan sama level dengan Laos saja. Ya diketahui, Timnas Indonesia membawa 24 pemain di turnamen ini. Dari jumlah tersebut, 16 pemain diantaranya belum memiliki caps di tim senior, menjadikan turnamen ini sebagai kesempatan emas untuk mencatatkan debut mereka. Jauh-jauh hari sebelum bergulirnya Piala ASEAN ini, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia telah memutuskan bahwa di Piala ASEAN 2024 ini Timnas Indonesia tidak memiliki target. Dengan membawa skuad yang didominasi pemain U22, PSSI menegaskan bahwa target utama kali ini adalah memberikan pengalaman bertanding yang berharga. Hasil bukan menjadi prioritas utama. Fokus utamanya adalah membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Sesuai dengan target yang sudah disepakati bersama di PSSI, intinya bahwa untuk skuad ini adalah skuad, kita turunkan skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Yang kedua untuk regenerasi. Jadi dua hal itu sebenarnya target utama kita, mempersiapkan timnas ini ke depan supaya lebih baik. Ini Piala AFF tanggal 8, apakah ada target yang diberikan oleh PSSI, Pak? Ya, kan Coach Sintayong akan memimpin. Saya sudah beri kesempatan. Waktu itu sempat ada Coach Indra, Coach Sintayong. Saya putusin Coach Sintayong karena memang Coach Indra lagi fokus U20, Coach Nova U17. Ya sama targetnya, kalau kita ikut kita harus berikan yang terbaik gitu ya. Dan ini kesempatan juga pemain muda kita U22 ya untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Gitu kan? Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuman pemain setengah senior lah. Ada Arhan, ya itu silakan aja. Saya sih inginnya pemain U22 sebenarnya, yang dipanggil semuanya U22. Ya supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya punya juga kemauan, saya kan nggak bisa, kita harus akomodir. Kalau pemain muda semuanya dimainkan, berarti apakah ada target juara ke depan? Kita mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Turnamen Piala AFF 2024 akan menjadi pembuka perjalanan panjang bagi para pemain muda ini. Dengan persiapan matang dalam pertandingan-pertandingan internasional, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan memilih pemain-pemain muda, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia ingin memberikan mereka panggung untuk beradaptasi dengan atmosfer pertandingan internasional. Pengalaman ini diharapkan menjadi bekal penting untuk menghadapi turnamen yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Namun sesuatu yang lucu adalah komentar-komentar nyinyir dari warganet tetangga ini seakan mereka tak sadar.
Hal ini yang dapat dikatakan mereka sendiri tak berkaca bahwa di pasukan timnasnya juga malah banyak terisi pemain-pemain naturalisasi baik yang keturunan maupun yang bukan keturunan. Itu pun pemain naturalisasi Malaysia juga menuai berbagai persoalan, misalnya awal-awal saat dinaturalisasi, ada pemainnya yang tidak mengetahui lagu kebangsaan, belum lagi dengan rukun negaranya, sehingga menuai ragam protes akan jiwa patriotismenya. Rasanya kita dah ada lebih 10 orang pemain bola sepak Mat Salleh yang dapat kerakyatan Malaysia hanya untuk mewakili pasukan kebangsaan bola sepak Malaysia. Mudah je kan mereka jadi rakyat Malaysia? Tapi kaum Cina, India dan pribumi Sabah dan Sarawak yang dah duduk berabad-abad dekat negara kita ni pun cukup sukar nak dapat kerakyatan Malaysia. Dalam bab naturalisasi ni, saya nak tanya juga, ada tak Ultra Melayu buat protes menentang naturalisasi ni? Yang macam yang buat kat Teluk Intan tu. Ada tak yang persoalkan, mana-mana wakil rakyat Melayu Ultra yang persoalkan sama ada pemain-pemain ni semua tahu bahasa Melayu, tahu rukun negara? Semua diam, tak persoalkan. Sebab apa? Sebab korang semua terdesak nak masuk Piala Dunia. Maka semangat acah-acah patriotism mereka itu ditolak tepi. Tolong pastikan semua player naturalisasi nyanyi lagu negaraku. Hai, hampa ni kan. Hai, tengok statement Lee Ridho ni. Bila kita menang, kita rakyat Malaysia. Bila kita kalah, kita imigran. Tengok terasa dah member. Aku bukanlah nak backup mana-mana pihak, tapi aku geram dekat segelintir rakyat Malaysia yang tak ada otak. Yang otak dia mungkin dia jual kat mudah, lepas tu orang tak mau beli. Bila kalah, the best play naturalisasi yang tak perform ni kan. Han nak marah tak salah, tapi tolonglah jangan kutip sentimen play luar. Dia dah jadi pemain Malaysia, so kita kena hormati dia juga. Han nak marah cara dia main tak ada masalah, tapi tolonglah jangan kata kita ni tak perlukan play naturalisasi. Bila dia perform, Han ni lah orang yang pertama yang puji. Dan boleh dikatakan hampir seluruh dunia, semua negara dan gunakan dalam bola sepak, mereka ni gunakan play naturalisasi dan tak ada masalah pun buat benda ni. Dan ada juga buat statement, Malaysia ni ada 32 juta orang. Awak tak cari je bakat dalam bola sepak Malaysia ni, Han kena faham kan. Tak semestinya negara tu besar, play bola sepak dia hebat. Han tengok China, Han tengok Rusia, adakah mereka kawasan besar dalam bola sepak? Ya, kita tahu kalau kita nak kuatkan negara tu, kita naikkan dia daripada akar umbi, daripada sistem play muda. Tapi naturalisasi ni adalah salah satu cara untuk kuatkan sebuah negara tu dengan cepat. Dan benda ni tak jadi masalah. Yang jadi masalah ni dekat fan-fan ni lah, yang bangsa-bangsa final tiba-tiba tak tengok game, masuk final tengok game, bila kalah bash. Support lah lagi. Han nak tahu aku marah? Aku tanduk pula lagi, nak takut pula kuat. Hal ini belum lagi dengan rentetan kegagalan timnas Malaysia yang sudah didukung dengan pemain naturalisasi yang mereka sebut dengan Mat Salleh. Namun itu pun mengalami berbagai kekalahan sehingga diboikot oleh pendukungnya. Sehingga satu-satunya kebanggaan yang prestisius bagi negara tetangga ini adalah bisa menjuarai Piala AFF meskipun penuh kontroversi, dan Piala Merdeka yang mereka sendiri gelar. Dan malah tanpa pemain naturalisasi pun, hasilnya timnas Malaysia malah lebih fatal dari timnas Indonesia yang rata-rata diisi pemain-pemain muda. Kemudian di level Asia pun, timnas Malaysia harus melalui langkah yang bersusah payah agar dalam kualifikasi Piala Asia 2027 bisa lolos. Dan itu pun berharap bisa lolos karena hanya satu tim yang menjadi juara grup yang akan lolos. Kemudian satu hal yang perlu dipahami bahwa sepak bola di Asia Tenggara sudah mulai menunjukkan kemajuan. Setiap negara terus menempa dan mengembangkan kemampuan para pemainnya dalam mengolah si kulit bundar. Myanmar, Kamboja, Laos, sudah terlihat mulai ada peningkatan yang signifikan. Bahkan Timor Leste pun mampu mengimbangi Malaysia meskipun dikalahkan. Namun dari sisi statistik pertandingan menunjukkan grafik peningkatan. Sehingga ketika negara tetangga menyinyir timnas Indonesia, sama saja mereka tidak berkaca dengan berbagai kegagalan prestasi mereka dalam pentas ASEAN maupun Asia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.